Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan soal kuis yang soal pertama dari bab 10 yaitu programan nonlinear halaman 527 nomor 5. Jadi soalnya itu Grandi Tri Company adalah perusahaan yang melakukan vulkanisasi ban. Data per minggunya adalah 2.500 US dollar dan biaya variabel per bannya adalah 9 US dollar. Harga berkaitan dengan permintaan menurut persamaan linear berikut. Jadi V sama dengan 200 min 4,75 P. Kembangan fungsi laba nonlinear untuk perusahaan ban tersebut dan tentukan harga optimal, volume optimal, dan laba maksimum per minggunya. Jadi saya akan menjelaskan soal nomor pertama dari kuis berikut. Jadi yang pertama itu di sini kita tulis dulu programan nonlinear. Nah jadi yang pertama itu soalnya Grandi kan dari si perusahaan Grandi Tire Company. Dia tuh memproduksi ban ya. Nah jadi kita masukin dulu tuh yang pertama itu fixed cost FC sama dengan fixed costnya itu 2.500, terus biaya variabelnya itu atau sama dengan FV itu sama dengan biaya variabel itu 9, dan harga permintaannya itu V sama dengan 200 dikurangi 200 min 4,75 P. Nah kita masukin FC nya itu sama dengan 2.500 US, terus biaya variabelnya itu 9 US, terus harga permintaannya itu V nya itu sama dengan 200 dikurangi min 4,75 P. Nah di sini kan suruh kembangkan fungsi laba nonlinear untuk perusahaan ban tersebut, tentukan harga optimal, volume optimal, dan laba maksimum per minggunya. Langkah pertamanya itu kita masukin rumusnya dulu. Nah langkah pertama itu masukin rumus itu yaitu Z sama dengan FP kurang FC kurang variabel variabel gitu. Terus dimasukin lagi Z sama dengan kan 200 tuh ya, intinya apa sih, fixed costnya itu 200 salah, ini variabel price itu 200 ini ya, 200 dikurang 4 min 4,75 P kurang tutup kurung P kurang 2.500 kurang 200 min 4,75 P kali 9. Nah sama dengan lagi ini tuh ditotalin dulu, maksudnya kayak kan masih ditutup kurung buka kurung, jadi kayak kita hasilin dulu, berarti 200 P min 4,75 P kuadrat dikuadratkan gitu loh, dikurang 2.500 dikurang 1.800 ditambah 42,75 P. Nah terus udah gitu udah jadi kayak gini, kita sederhanakan. Jadi kita sederhanakan yaitu kita sederhanakan kan, jadi kita sederhanakan itu, kalau disederhanakan itu berarti kan 200 P ditambah 42,75 P itu hasilnya 242,75 P dikurang 4,75 P,
terus dikurang lagi kan 2.500 dikurangi 1.800 itu hasilnya 700. Nah selanjutnya itu mencari harga derivat yang diturunin. Jadi rumusnya itu masukin dulu di sini. Rumusnya itu dimasukin dulu, delta Z turun delta P sama dengan 242,75 P. Oh yang tadi tuh ini tuh kuadrat ya, ini dikuadratin, masih kuadrat. Nah berarti di min karena kan di kuadrat ini turun, jadi itu turun ke sini, berarti 9,5 P. Kan ini nggak bisa, berarti 0, langsung 0 aja. Selanjutnya itu jadi senolnya itu nggak ditaruh sini juga bisa, berarti 0 itu sama dengan kita turunin lagi 242,75 dikurang 9,5 P, ini coret aja ya. Nah terus jadi kan P nya ini 9,5 P pindah ke sini jadinya 9,5 P sama dengan 242,75 sama dengan, nah jadi P sama dengan 242,75 dibagi 9,5 itu hasilnya 25,552. Nah udah tuh ini ketemu untuk harga optimal, karena kan yang harus dicari itu harga optimal, volume optimal, dan laba maksimum per minggunya. Jadi kita tuh baru ketemu satu harga optimal. Jadi selanjutnya kita mencari volume optimal sama laba maksimumnya. Setelah kita mencari harga optimal, kita mencari ininya, apa sih namanya, volume optimalnya, bukan laba. Jadi mencari volume optimal. Nah yang harus kita cari itu berarti kan udah ada tuh si rumusnya itu, berarti volume sama dengan 200 di min 4,75 P. Nah kan ini kan sudah didapatkan kan dari sebelumnya. Jadi kalau sudah didapatkan itu berarti lalu substitusikan harganya, berarti volume sama dengan 200 dikurang 4,75 P, masukin yang tadinya itu 25,552. Nah volumenya sama dengan 200 dikurang 120 koma 0,944 kan, karena ini kali ini kali ini. Jadi kita buletin aja jadi 120 dibulatkan. Nah V-nya itu sama dengan berarti kan 200 dikurangi 120, karena kan 120,0944 itu jadi 120 aja. Berarti 200 dikurangi 120 hasilnya itu 80 ban. Kan produksi ban. Nah, kalau di sini berarti udah mencari volume optimalnya, sudah dapat. Optimal. Nah, ini sudah dapat. Setelah kita dapat volume optimal, kita mencari laba maksimum. Berarti kan laba maksimum
Nah, laba maksimumnya itu kita masukin kan, kita dapat Z sama dengan 242,75P dikurang 4,75P kuadrat dikurang 700. Nah, disubstitusikan Z sama dengan berarti 242,75P dikali 25,552 terus dikurang 4,75 dikali 25,552 kuadrat dikuadratkan dikurang 700. Nah, terus sama dengan si kan ininya dikuadratkan dulu kan, hasilnya itu 51,104 dikali 4,75, hasilnya itu 242,774. berarti dimasukin kan ini kali ini hasilnya itu 6.202,748 dikurang 242,744 dikurang 700. Nah, hasilnya itu Z sama dengan 5.260,004. Nah, ini ketemu. Ini tuh laba maksimal. Laba maksimal. Jadi, kalau udah ketemu harga optimal, volume optimal, dan laba maksimum atau laba maksimal, itu kita lanjut gambar. Jadi kita harus menggambarnya terlebih dahulu gitu. Nah, pas habis ketemu laba maksimalnya, bikin gambar. Setelah bikin gambar kayak gini, garis lurus, pencetnya garis lurus, terus ke sini juga, sini. Bikin gambar kayak gini. Nah, di sini tuh price, di sini tuh Z. Nah, udah kayak gini. Jadi di sini itu di sini tuh kita tulis price-nya. Price-nya itu kan 25,552. Nah, kita tarik titik puncaknya itu di sini. Ke sini sampai sini titik puncaknya. Nah, setelah itu labanya kita masukkan, berarti kan labanya di sini ya, di titik ini. Labanya itu 5.260,004 US dollar. Nah, setelah itu memotong sumbunya itu 700, berarti di sini ya. Nih, memotong sumbunya itu di sini 700. Nah, udah deh. Apa sih namanya? Jadi kalau P-nya itu 0, itu jadinya itu min 700. Tapi kan ini kan P-nya bukan 0, jadi ditaruh di sini min 700. Nah, udah gitu kita tarik tuh dari sini. Ini kita gambar gitu, kita gambar terus ke sini. Dah, ini tuh titik puncaknya. Udah kita tarik. Nah, ini kan titik puncaknya. Nah, jadi kita tulis titiknya itunya V sama dengan 80 ban.
Jadi kan yang tadi udah dicari itu dapatnya 80 ban. Nah, jadi dari gambar ini itu dibacanya ban yang harus terjual sebanyak 80 untuk mendapatkan laba sebesar 5.260,004 dengan harga per kursinya itu sebesar 25,552. Jadi gitu. Ini soal nomor 1 bab 10 programan non linier halaman 527 nomor 5.